Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siva Asti Salsabilah, salah satu mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Salah satu peserta teori komunikasi. Dalam video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai tentang teori naratif, teori Frankfurt School, dan teori Cultural Studies. Yang pertama, teori naratif. Sebelum mengetahui apa itu naratif, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu narasi. Jadi, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia sebagai cara untuk menjelaskan dunia. Naratif sendiri terkait dengan bagaimana orang-orang membangun realitas dengan bercerita atau storytelling. Konsep dasar naratif yang dibangun oleh Fisher. Yang pertama, esensi manusia pada dasarnya bercerita. Manusia seorang pencerita. Manusia menjalani hidup dalam bentuk naratif. Yang kedua, narasi adalah hal penting dalam komunikasi manusia, yaitu sebagai cara untuk menjelaskan. Dan yang ketiga, narasi atau cerita bukan sekedar menceritakan dunia, namun juga menciptakan dunia. Selanjutnya, rasionalitas naratif. Yang pertama, koherensi, berhubungan dengan konsistensi internal dari sebuah cerita atau alur cerita, kaitan cerita satu dengan yang lainnya, tingkat kepercayaan terhadap karakter pada cerita. Yang kedua, kejujuran untuk menilai kredibilitas dari sebuah cerita atau logika penalaran yang baik. Selanjutnya, ada analisis naratif. Titik sentral dalam analisis naratif adalah mengetahui bagaimana peristiwa disusun dan jalinan antara satu peristiwa disusun dengan peristiwa lain. Atau halnya seperti mengapa peristiwa satu ditampilkan di awal, mengapa yang lain di akhir, dan mengapa peristiwa-peristiwa tertentu dijalinkan dengan peristiwa yang lain. Jadi, pada intinya, teori naratif ini adalah bagaimana manusia dapat berkomunikasi dengan bercerita atau menjelaskan tentang suatu peristiwa dan bisa menciptakan dunia atau suasana yang dibangun. Teori selanjutnya adalah Frankfurt School. Frankfurt School termasuk dalam paradigma kritis atau transformatif. Critical theory merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya menuju masyarakat yang adil dan terbebaskan dari dominasi kultural dan ideologis. Teori kritis mazhab Frankfurt atau di Frankfurter School merujuk pada sekelompok pemikir berhaluan Marxis yang tergabung dalam kerja-kerja intelektual kritis di Institut Penelitian Sosial yang berpusat di Frankfurt, Jerman. Teori kritis tidak menelan mentah-mentah pemikiran Marx yang dinilainya sangat deterministik ekonomis, sehingga mazhab Frankfurt dikenal dengan nama kaum neo-Marxisme, diambil dari Bertens tahun 2014. Selanjutnya terdapat pemikiran Frankfurt School. Yang pertama, tokoh-tokoh Frankfurt School memproduksi ide tentang teori-teori kritis tentang budaya massa, komunikasi dalam reproduksi sosial, dan dominasi. Yang kedua, model kritis kajian budaya atau cultural studies, yaitu menganalisis proses produksi budaya, ekonomi politik, dan politik tentang teks budaya. Diambil dari Kilner 1989 dan 1995. Yang ketiga, menganalisis semua artefak budaya yang dimediasi dalam konteks produksi industri, di mana komunitas dari industri budaya menunjukkan fitur yang sama dengan produk massal lainnya. Kemudian yang keempat, konsep produksi di sini adalah komodifikasi, standarisasi, dan masifikasi. Industri budaya memiliki fungsi spesifik. Bagaimanapun, memberikan legitimasi ideologis
dari kapitalis yang ada masyarakat dan mengintegrasikan individu ke dalam cara hidupnya. Selanjutnya, teknologi dan budaya. Yang pertama, Sekolah Frankfurt sangat berfokus pada teknologi dan budaya, menunjukkan bagaimana teknologi menjadi kekuatan utama produksi dan mode formatif organisasi dan kontrol sosial. Kemudian yang kedua, dalam ranah budaya, teknologi menghasilkan budaya massa yang membiasakan individu untuk menyesuaikan diri dengan pola pikir dan perilaku yang dominan dan dengan demikian memberikan instrumen kontrol dan dominasi sosial yang kuat. Jadi, pada intinya, teori Frankfurt School adalah tentang teori-teori kritis tentang budaya massa, komunikasi, ekonomi politik, reproduksi sosial, dan dominasi. Teori selanjutnya atau teori yang terakhir dalam pembahasan video kali ini adalah teori Cultural Studies. Cultural Studies merupakan teori warisan kaum Marxis. Menurut relasi pemilik modal dengan buruh, relasi dominasi, buruh tidak berdaya berdampak pada alienasi atau seseorang tidak memiliki kendali atas masa depannya. Kemudian, menurut Frankfurt School, melawan sistem yang menindas, dominan atau patriarki kapitalisme. Kemudian, menurut neo-Marxis, ketertindasan tidak hanya pada sistem ekonomi, namun sistem sosial budaya. Selanjutnya, asumsi bagian pertama kajian budaya. Yang pertama, kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Yang kedua, individu merupakan bagian dari struktur hierarkis kekuasaan. Yang ketiga, ideologi adalah sekumpulan konsep dan pemikiran tertentu yang memberikan kerangka berpikir bagi kita untuk memahami, menginterpretasi, serta menjelaskan beberapa aspek dari kejadian sosial. Diambil dari Hall tahun 1931. Yang keempat, perang budaya atau culture war. Pertentangan mengenai arti, identitas, dan pengaruh kelompok terhadap perkembangan kebudayaan. Kemudian yang kelima, cultural studies memahami secara komprehensif bagaimana sebuah ideologi terbentuk dan dipertahankan dalam masyarakat. Kemudian yang keenam, kebudayaan dipengaruhi oleh media dan media merupakan agen yang membawa kebudayaan. Selanjutnya, asumsi bagian kedua kajian budaya. Yang pertama, tidak dapat mendefinisikan makna atau membuat sebuah konseptualisasi jika tidak mengikut sertakan peran dan kekuasaan itu sendiri. Kemudian yang kedua, pemenang kebudayaan biasanya orang yang berada dalam puncak hierarki kebudayaan. Cultural Studies adalah bidang penelitian dan pengajaran interdisipliner inovatif yang menyelidiki cara-cara di mana budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan dipengaruhi oleh kelompok yang berkuasa atau dominan. Cultural Studies juga mengarah pada politik identitas, yaitu interaksinya di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Diambil dari Hall tahun 2013. Selanjutnya, hegemoni Cultural Studies. Yang pertama,
sebuah pengaruh kekuatan atau dominasi dari satu kelompok atas kelompok yang lain. Yang kedua, pemikiran Antonio Gramsci yang didasari oleh pemikiran Karl Marx tentang kesadaran palsu atau false consciousness. Masyarakat tidak sadar akan kekuasaan lain yang mempengaruhi hidup mereka. Kemudian yang ketiga, masyarakat secara tidak sadar mendukung, mengadopsi budaya yang dominan. Kemudian yang keempat, teater perjuangan atau arena perjuangan kompetisi dari berbagai macam ideologi kebudayaan. Kemudian yang kelima, perubahan dalam budaya maupun perilaku dalam masyarakat. Selanjutnya, kontra-hegemoni cultural studies. Yang pertama, tidak percaya pada budaya dominan. Yang kedua, masyarakat tidak menuruti apa yang diberikan media. Yang ketiga, menggunakan praktik dominasi hegemoni untuk menentang dominasi. Jadi, pada intinya, teori cultural studies adalah teori penelitian dan pengajaran di mana budaya menciptakan dan mengubah pengalaman individu, kehidupan sehari-hari, hubungan sosial, dan kekuasaan. Baik, sampai di sini penjelasan saya terkait 3 teori yang ada di teori komunikasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya Sifa Asti Salsabilah pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.